Orang tuanya meninggal pada saat kerusuhan etnis di Cirebon pada tahun 1963. Tapi dia tidak mengalami trauma, dia bangkit dan akhirnya mengukir prestasi. Profesor Dr. Yo Pin Lim. Pak Yo, boleh cerita apa pekerjaan Anda sekarang? Beberapa tahun yang lalu saya mendirikan satu perusahaan buat bioteknologi, dan sekarang saya full time berkecimpung di perusahaan ini. Yang Anda dirikan itu ya? Betul. Di Amerika ini? Di Amerika. Dan di university sebagai asisten profesor masih tetap saya pegang. Masih tetap seperti itu ya? Ya. Menarik, untuk lebih lanjut kita mengetahui profil dari Yo Pin Lim. Ini dia profilnya. Seorang ilmuwan asal Indonesia yang juga sukses berkarya di negeri Paman Sam adalah Yo Pin Lim. Ia berhasil menemukan suatu protein di tubuh manusia sebagai indikator sekaligus terapi terhadap seseorang yang mengidap suatu penyakit seperti sepsis, antraks, dan kanker. Untuk menunjang penemuan yang telah dipatenkannya itu, Yo Pin mendirikan sebuah perusahaan riset bioteknologi di Amerika Serikat. Meski sebuah riset panjang dan melelahkan, Yo Pin mengaku merasa puas jika berhasil menemukan solusi dari masalah yang dihadapi. Yo Pin dulunya bercita-cita menjadi dokter. Namun karena ketertarikannya akan biokimia, maka ia beralih ke bidang penelitian. Sebelum kita gali temuan-temuan yang dihasilkan oleh Pak Yo dan teman-teman di lembaga riset yang Anda pimpin dan Anda dirikan, bolehkah saya tanya apa yang terjadi pada ayah Anda pada tahun 1963? Pada waktu itu ada racial tension di Cirebon, dan ayah saya khawatir sekali. Waktu itu kakak saya yang paling besar, yaitu umur 7 tahun, masih di sekolah. Dan waktu itu rumah itu dirusak begitu, dan papa saya itu begitu takut. Akhirnya dia dapat stroke, dan 3 hari kemudian meninggal. Dan ibu saya mempunyai 4 anak, yang saya nomor 3, dan adik saya perempuan satu-satunya umur 8 bulan waktu itu. Jadi ibu saya harus memberi menafkahi 4 anak kecil-kecil. Anda waktu itu umur berapa? 2 tahun. Umur 2 tahun. Bagaimana sampai Anda bisa sekolah di Jerman ya? Entah mengapa umur 10 tahun saya ingin sekali menjadi dokter. Terus apa yang Anda lakukan? Mengingat bahwa saya mungkin kemungkinan kecil sekali untuk mendapatkan sekolah di Indonesia, akhirnya saya meminta ibu saya bahwa saya ingin sekali sekolah di luar negeri. Saya ingin sekali sekolah di Amerika. Mungkin karena kebanyakan nonton film-film koboi Amerika. Oh, berarti ada bagusnya nonton film koboi. Tapi waktu itu ibu saya mengatakan, wah itu mahal sekali sekolah di Amerika. Dan akhirnya putuskan untuk pergi ke Jerman karena sekolah di sana free. Nah, terus kapan Anda berangkat ke Jerman? Tahun 79. Anda belajar apa?